saya Puspa Berlianti sebagai host podcast Bun kali ini. Saya di sini nggak sabar ingin bercerita dan berdiskusi dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa dan expert di bidangnya. Dan kami akan membicarakan mengenai aplikasi alat berat untuk perkebunan sawit dan persawahan. Langsung saja saya kenalkan kepada pendengar podcast Bun semua. Ini dia Bapak Putu Agastea sebagai manajer. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak, makasih Mbak. Bagaimana Pak kabarnya? Baik Mbak Puspa, makasih. Alhamdulillah. Bapak, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan oleh podcast Bun. Dan saya juga sangat senang sekali dan merasa terhormat juga kita bisa diskusi langsung seperti ini Bapak. Bapak, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan dari saya yang pertama itu, saya ingin tahu sekali sih Pak, sebenarnya PT United Tractors itu bergerak di bidang apa perusahaan ini? Oke, PT United Tractors itu adalah suatu perusahaan distributor alat berat Mbak. Ini perusahaan distributor alat berat, terutamanya dari merek Komatsu, di mana mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia, mendistribusikan sudah sekitar 50 tahun produk Komatsu di Indonesia, dan salah satunya kita berperan dalam membangun perkebunan kelapa sawit dari semenjak mulai ada sampai dengan sekarang. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi lebih ke alat beratnya yang digunakan untuk perkebunan di Indonesia, khususnya kelapa sawit ya Pak. Luar biasa sekali. Bapak, kalau untuk hasil olahan atau produk turunan perusahaan Bapak itu berupa apa aja ya? Dan apa sih yang membedakan produk Bapak dengan produk lainnya nih? Oke. Produk kami itu adalah alat berat Komatsu ya, seperti ekskavator, bulldozer, wheel loader, forklift. Ini banyak sekali yang memang dibutuhkan oleh perkebunan kelapa sawit maupun juga industri-industri pendukungnya, seperti misalnya forklift itu ditaruh di pabrik kelapa sawit, nah seperti itu. Nah jadi produk-produk itu memang kita desain agar bisa memberikan hasil yang terbaik untuk di perkebunan kelapa sawit. Oh, seperti itu ya Pak. Kok sudah jalan berapa lama sih Pak? Kalau Komatsu sendiri sudah lebih dari 100 tahun. Sudah lebih dari 100 tahun. Kalau United Tractor sebagai distributor kami itu sudah 50 tahun lebih. Jadi sudah cukup matang dalam Itu alat kayaknya berat. udah bukan matang lagi deh Pak. Kayaknya emang udah sepuhnya deh, yang udah masternya. Mudah-mudahan 100 tahun ya. Semoga selalu panjang umur ya Pak ya. Amin. Sampai kita tidak akan tahu nanti ya. Semoga selalu panjang umur dan semakin maju ya Pak untuk PT Amin. United Tractors. Kalau untuk harapan Bapak, untuk pemerintah dan komunitas perkebunan itu ke depannya apa ya Pak? Harapan-harapan gitu Bapak. Oke, jadi kita tahu bahwa negeri kita ini sangat bergantung terhadap komoditas. Jadi salah satunya kelapa sawit yang mungkin mendominasi suplai minyak sawit di dunia, sekitar 60%. Jadi kami harap pemerintah dan beserta seluruh stakeholder lainnya bisa membuat industri ini menjadi lebih sustainable. Jadi apapun usaha-usaha yang membuat industri itu sustainable juga akan berimpak kepada kami sebagai salah satu industri yang mendukung perkebunan kelapa sawit, di mana kami akan menyediakan alat-alat berat terus untuk mendukung kelapa sawit. Jadi sehingga kalau industri ini sustainable, kami juga ikut sustainable, dan saya rasa seluruh shareholder lainnya juga akan merasakan sustainability dalam bisnis mereka. Jadi butuhnya juga peran penting untuk bekerja sama ya Pak. Betul. Bekerja sama dengan berbagai perusahaan perkebunan dan juga program-program pemerintah, karena kalau otomatis maju, otomatis PT United Tractors juga. Betul. Itu ya Pak. Kita sangat membutuhkan sekali, terutama mungkin regulasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga mendukung industri ini juga. Ya sih Pak, betul sekali. Memang semua itu memang harus bekerja sama dengan baik, punya relasi dengan baik ya Pak. Karena zaman sekarang ini udah bukan zamannya saing-saingan lagi ya Pak, zamannya untuk kerjasama, kolaborasi. Setuju sekali saya, karena dengan kerjasama antara pihak A dan B itu bisa menimbulkan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain juga. Baik Bapak, kira-kira pendapat Bapak itu apa sih Pak mengenai Bunex?
Pertama kali saya mendengar Bunex, ternyata ini sudah kedua saya baru tahu. Ternyata sudah 2 kali dan saya lihat ini cukup bagus. Di mana kita jadi bisa lebih mengenal industri perkebunan itu secara lebih menyeluruh. Karena sebelumnya kami mengerti hanya sebagian kecil dari perkebunan tersebut, hanya mengerti bagaimana mengolah lahan sehingga menjadi kebun sawit yang cukup baik. Tapi kami belum begitu mengerti mengenai bagaimana tata niaga sawit seperti itu misalnya. Jadi harapan kami setelah misalnya melihat Bunex ini, kedepannya kita bisa karena lebih mengerti tentang tata niaganya, mengerti tentang industrinya secara keseluruhan, kita menjadi tahu bagaimana peran kita dalam meningkatkan industri ini secara keseluruhan. Jadi dengan adanya Bunex itu membuka pola pikir baru, pengetahuan baru yang dimana tadinya kita tidak tahu atau kita hanya sekedar tahu, kita jadi banyak ya Pak ilmunya di sini gitu. Kita tahu eksistensi perkebunan saat ini, perkembangannya seperti apa. Memang saya tuh termasuk salah satu orang yang bersyukur gitu loh, karena adanya Bunex ini banyak banget relasi antara perorangan dan juga relasi antara perusahaan itu semakin berkembang. Karena Bunex Pak, dari Bunex yang awal sampai dengan Bunex yang saat ini itu banyak banget Pak perkembangannya. Sudah banyak lagi tenan-tenan, sudah banyak lagi perusahaan-perusahaan yang ada di Bunex kali ini, dan semoga kedepannya juga tetap seperti itu, berkembang lagi. Bapak, harapan Bapak sendiri setelah adanya Bunex itu apa Pak? Oke, jadi dengan adanya Bunex ini, kami harap itu dengan banyak bertemu juga dengan teman-teman yang bekerja di perkebunan ya, Iya. itu membuka cakrawala baru, membuka kesempatan-kesempatan baru dalam memajukan industri perkebunan kelapa sawit tentunya terutama ya. Juga bisa mengetahui kemana kita harus mencari informasi misalnya tentang perkebunan, tentang regulasi perkebunan, tentang bagaimana roadmap perkebunan di Indonesia seperti apa, sehingga kami bisa mengantisipasi dan bisa saling bekerja sama dengan para stakeholder yang lain, misalnya para pelaku usaha, dengan pemerintah juga, lebih seperti itu. Jadi dengan adanya Bunex itu harapan kedepannya semakin bisa lagi memaksimalkan relasi ya Pak, memaksimalkan relasi yang ada gitu ya. Setuju sekali Pak. Bapak, kontribusi apa yang telah Bapak berikan untuk mendukung perkebunan berkelanjutan? Oke, dari Komatsu sendiri, Komatsu itu secara produk, Ya? kita memang mendesain produk kami itu supaya reliable, supaya bisa diandalkan ya. Karena kita tahu kan perkebunan kelapa sawit ini biasanya ada di pelosok ya, bisa dibilang di pelosok-pelosok daerah yang juga tidak mudah terjangkau oleh misalnya orang untuk kalau sampai rusak misalnya, itu akan berat sekali orang untuk memperbaikinya. Sehingga dari produknya sendiri harus bagus. Dari services kami, dari services baik United Tractor sebagai distributor maupun kami Komatsu juga menyediakan layanan purna jual baik spare part maupun servis, pelatihan-pelatihan dan lain-lain, sehingga bisa mendukung sustainability dari operasi pemain perkebunan. Selain itu juga kami yakin dan sadar bahwa sustainability ini juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Sehingga produk-produk yang kami desain juga adalah produk-produk yang ramah lingkungan, bisa dibilang seperti itu. Sehingga sustainability itu tidak dilihat hanya sebagian saja, tapi bisa lebih menyeluruh. Kami juga memastikan bahwa alat-alat kami bisa menggunakan biodiesel, sehingga apabila nanti ke depannya ternyata pemerintah menginginkan biodiesel yang lebih tinggi lagi misalnya, kami juga bisa cukup siap dalam menghadapi permintaan dari pemerintah, sehingga industri perkebunan terutama kelapa sawit dalam hal ini bisa menjadi lebih sustain baik bagi kami maupun juga bagi perkebunan secara keseluruhan. Luar biasa sih Pak, tadi berarti perusahaan Bapak itu sudah memikirkan ya dalam menciptakan alat
alatnya itu seperti apa nanti kira-kira yang akan datang ke depannya, program pemerintah seperti apa. Jadi sudah siap ya Pak dari sekarang. Dan yang pentingnya adalah ramah lingkungan. Karena saat ini memang iklim di negara kita itu lagi kita khawatirkan ya Pak. Jadi benar-benar kita harus menemukan dan menggunakan produk yang benar-benar ramah lingkungan seperti itu. Bapak, ada nggak sih Pak target dan tujuan kenapa perusahaan Bapak ikut serta dalam kegiatan Bunex 2023 ini? Apa sih Pak target dan tujuan intinya gitu Bapak? Mungkin di secara mikronya kami ingin memperkenalkan produk kami tentunya ya. Maksudnya kami memang sudah cukup lama di Indonesia, tapi kami ingin lebih memperkenalkan ke semua stakeholder. Dalam hal ini selain pemain perkebunan, tentu juga ada pemerintah sebagai regulator. Di lain pihak kami juga ingin berharap sebenarnya bahwa ketika kami bisa bertemu dengan pemerintah sebagai regulator, pemerintah bisa melihat dan mendukung produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Itu satu. Kedua, kami memiliki fasilitas pembuatan dan perakitan alat berat juga di Indonesia, sehingga harapan kami industri perkebunan ini juga bisa memprioritaskan pemakaian alat-alat yang dibuat di dalam negeri, sehingga tingkat kandungan lokal di produk-produk yang kita buat yang memberdayakan industri di dalam negeri juga meningkat juga, sehingga secara keseluruhan lebih sustainable lagi. Jadi kurang lebih itu salah satu goal besar yang sebenarnya kami inginkan ke depannya. Ya sih Pak, setuju. Maupun perusahaannya sudah berdiri ratusan tahun, tapi eksistensi itu tetap harus ya Pak. Eksistensi dan juga untuk memperluas relasinya itu tetap harus dikembangkan terus menerus. Saya setuju Pak. Lalu Pak, yang terakhir nih Pak, apa sih harapan, saran dan masukan Bapak dalam penyelenggaraan Bunex di tahun yang akan datang 2024? Oke. Mudah-mudahan di tahun 2024 mendatang Bunex bisa lebih besar lagi. Lebih besar dan lebih banyak pesertanya, menjangkau ke lebih banyak lagi pemain perkebunan dari segala lini, dan bisa membuat event yang lebih matchmaking ya, bisa mencombelangi kebutuhan baik dari pemerintah, dari pemain perkebunan kelapa sawit, baik yang skala besar maupun skala yang kecil. Misalnya dalam hal ini kebutuhan alat berat bisa dihubungkan dengan bagaimana pemerintah ingin merevitalisasi misalnya kelapa sawit seperti itu. Bagaimana pemerintah punya tujuan untuk memperrendah polusi, bisa dihubungkan dengan regulasi maupun produk-produk yang kita miliki. Jadi harapannya di Bunex yang kedepannya hal-hal seperti ini bisa lebih dikolaborasikan dengan lebih baik. Itu aja. Saya yakin sih Pak, pasti akan seiringnya berjalannya waktu kolaborasi dan relasi-relasi dari Bunex ini akan makin berkembang lagi, makin banyak lagi. Begitu Pak. Bapak, sebelumnya terima kasih atas pemaparan dan insight-nya. Jadi saya tahu nih tentang alat-alat berat, karena itu di luar background saya ya. Jadi kayak dengan berbincang sama saya dan pendengar podcast Bun jadi tahu. Demikian pemaparan mengenai aplikasi alat berat untuk perkebunan sawit dan persawahan oleh PT United Tractors. Bapak, untuk waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Puspa Berlianti, host podcast kali ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.